Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan umur yang panjang sampai hari ini dan juga bisa hidup di atas nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali ketika sebuah amalan, tentu kita sebagai seorang muslim ini sering kita beramal-amalan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang Allah wajibkan kepada kita dari ibadah, ada amalan-amalan sunnah yang Allah sunnahkan lewat Al-Quran atau lewat lisan Rasulullah SAW kepada kita semua. Namun seringkali sebuah ibadah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaannya kita, maka nilai ibadah tersebut terkadang menurun di hati kita. Yang tadinya ketika awal kita melakukan ibadah ini, itu adalah sebuah ibadah yang betul-betul kita harapkan besar pahalanya di sisi Allah, dan ketika kita melaksanakan, kita betul-betul merasakan konteksnya amalan kita dengan hati kita yang penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa terjadi seperti itu? Terkadang seseorang ketika melakukan ibadah yang terus-menerus diulang setiap harinya, di antaranya paling mudah dalam percontohan adalah sholat 5 waktu yang diulang setiap hari 5 kali dalam 5 waktu. Maka terkadang nilai sholat itu di hati kita tidak sebesar ketika pertama kali kita belajar sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Hadid ayat 16 sebagai peringatan buat kita. Allah katakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kata Allah, alam ya'ni, tidakkah datang lilladzina amanu, untuk orang-orang yang sudah beriman. Yang Allah peringatkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman, bukan orang kafir, bukan orang yang belum beriman, bukan. Namun orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Allah masih ingatkan lagi kepada mereka. Kata Allah, belumlah datang kepada kalian waktu lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, yang mana tunduk hati mereka, li dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tunduk betul-betul, patuh hatinya mereka, bukan cuman praktek badannya. Namun ketika praktek badannya melaksanakan ibadah kepada Allah, hatinya pun merasakan kebesaran Allah di dalam ibadah tersebut. Wa ma nazala minal haq, dan apa yang Allah turunkan dari al-haq, kebenaran. Agama Islam ini, syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Kemudian Allah ingatkan, janganlah kalian seperti orang-orang yang diberikan Alkitab, yakni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang diturunkan kepada mereka Taurat, Zabur, ahlu kitab. Sebelum kalian, fatala alaihimul amad, panjang waktu mereka dari mendapatkan peringatan ini. Panjang waktu mereka dari berdiri di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun panjang waktunya itu menjadikan mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqasat qulubuhum, maka keras hati mereka. Wa katsirum minhum fasiqun,
dan banyak dari mereka yang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, perhatikan ayat ini. Allah ingatkan, jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berada di atas Islam, dan panjangnya umur kita menjadikan kita lalai dari merasakan nikmat Islam ini. Terkadang kita lihat seseorang muslim yang lahir dalam keadaan Islam, keadaannya tidak lebih baik dengan seorang mu'allaf yang baru masuk ke dalam Islam 5 tahun. Apa yang membedakan? Terkadang mereka terlalaikan karena panjangnya umur mereka di atas Islam. Mulai menganggap remeh ajaran-ajaran Islam. Mungkin tidak menganggap remeh, tapi menganggap ibadah ini satu rutinitas biasa, sehingga kadarnya di dalam hati mereka berkurang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ketika ditafsirkan, di antaranya para ulama membawakan kisah Al-Imam Al-Jalil Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Imam Al-Fudail ini seorang yang ma'ruf, yang luar biasa, yang terkenal. Beliau dahulu sebelum menjadi ulama yang ma'ruf, seorang alim minal ulama yang ma'ruf, beliau dahulu adalah seorang penyamun, qutta' tariq. Dia seorang pencuri, seorang begal di jalan. Kemudian kisah taubatnya itu berkaitan dengan ketika beliau mendengar ayat ini. Satu hari disebutkan beliau ingin memiliki hasrat kepada seorang wanita. Ketika beliau memanjat rumah wanita tersebut, beliau mendengar ayat ini, surat Al-Hadid, ayat 16 dibacakan kepada, atau terdengar kepada dia. Bukan dibacakan sengaja untuk dia, tapi memang dia terdengar. Dan Allah inginkan, Allah takdirkan dia mendengar saat itu. Tersentuhlah hatinya saat itu dengan firman Allah, alam ya'ni lilladzina amanu, tidakkah datang waktu untuk orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk kepada Allah hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam riwayat ketika beliau ingin melakukan maksiat, ingin melaksanakan hasratnya terhadap seorang wanita, bergetar hatinya ketika mendengar ayat ini. Dia katakan, ya Allah, telah datang waktunya. Betul, bukan saat itu Imam Fudail seorang yang kafir, tidak. Namun dia seorang yang muslim, lalai dari memahami hakikat ibadah. Dan Allah takdirkan beliau mendengar ayat ini sehingga beliau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dengan taubat yang luar biasa. Yang mana setelah taubatnya beliau termasuk seorang alim, seorang ulama yang mumpuni kapasitas keilmuannya di Makkah, dan diambil riwayat-riwayat hadisnya oleh para ulama kibar dari kalangan kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat tadi dan peringatan yang Allah berikan, peringatan kepada kita tadi, mudah-mudahan bisa merefresh lagi keadaan kita, bisa mengulang lagi ingatan kita betapa besar nikmat Islam dan iman, dan betapa besar nikmat bisa menjalankan ibadah kepada Allah, sehingga kita ketika mendengar azan, di antara ibadah yang kita lakukan sholat tadi yang kita permisalkan, ketika kita mendengar azan tergetar hati kita. Betul-betul saat ini kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan takbir, maka ketahuilah takbir yang pertama adalah takbiratul ihram, yang mengharamkan seseorang dari melakukan amalan-amalan mubah dikarenakan dia sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang sekian ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan bila ada kesalahan itu datangnya dari kelalaian saya, namun hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini sangatlah besar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.